Bu, Mak, udah. Ayo. Pemirsa, hari ini pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia. Usai berkunjung di Indonesia, Paus melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini. Pemimpin Katolik dunia yang juga Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini Jumat pagi. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil Innova Zenix. Paus meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qumas turut mengantarkan Paus ke pesawat di mana maskapai Garuda Indonesia disiapkan untuk mengantarkan Paus menuju Port Moresby, Papua Nugini. Selain ditemani Menteri Agama, keberangkatan Paus ini juga ditemani Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Antonius Subianto Bunyamin, serta Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Donat. 675 petugas gabungan TNI Polri disiagakan untuk pengamanan keberangkatan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Densus 88 anti teror Polri menangkap 7 orang yang diduga melakukan provokasi terkait kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. Provokasi dilakukan para pelaku melalui media sosial. Di antara bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan dan ancaman yang disebar melalui media sosial oleh para tersangka ini, ya, di antaranya untuk istilahnya mengganggu proses protokol keamanan, kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emoticon yang menggambarkan bom, ya, terhadap foto ataupun sebuah postingan dari majalah atau media online yang kemudian merembet kepada komen-komen di bawahnya yang memberikan ancaman bom. Kemudian ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat adanya kegiatan, dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan Paus berlangsung, dan yang terakhir, ya, yang seperti kata-kata saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, saya tunggu saja kabar dari saya, dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan, ya, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya, sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut, demikian, ya. Dan saya tahu beberapa rekan media menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah para pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Ini sampai hari ini, ya, petugas-petuas atau penyidik di Densus masih terus mendalami, karena memang ini aktivitasnya sebagian besar atau seluruhnya itu dilakukan di media
sosial. Jadi sifatnya memang terlihat memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya ya, di media sosial. Pemirsa, Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementerian Pertanian. Sanksi berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan terperiksa sebesar 20% selama 6 bulan. Dalam sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan terperiksa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Dewan Pengawas KPK memutus terperiksa dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku. Dewan Pengawas juga memutus untuk memotong penghasilan Nurul Gufron di KPK selama 6 bulan sebesar 20%. Adapun pelanggaran terperiksa disebut terbukti melakukan penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik proses mutasi ASN Kementan bernama Andi Dwi Mandasari ke Malang, Jawa Timur. Menyikapi putusan Dewan Pengawas, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menampik ihwal yang memberatkan dan meyakini tidak pernah menggunakan pengaruhnya, melainkan hanya menjalankan komunikasi keluhan ke pihak Kementan. Menyatakan Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. 2. Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK, dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20% selama. Saya tadi nyampaikan juga, tadi materinya itu ya, bahwa saya mengakui saya menghubungi dalam menyampaikan keluhan berkaitan dengan mutasi. Saya akui itu. Tapi sifatnya menyampaikan keluhan sebagaimana KPK menerima keluhan-keluhan dari platform Jaga Go ID. Itu pertama. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa peristiwanya pada saat itu tanggal 15 Maret 2022. Bagaimana pasal 23 itu dinyatakan daluarsa selama 1 tahun. Tetapi sekali lagi dipertimbangkan oleh majelis tadi, keberatan saya tentang daluarsa juga tidak diterima. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini hanya penjelasan keberatan saya, kemudian telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana teman-teman semua ketahui.